Oke, udah ada suara? Oke ya. Oke, jadi kita punya dua form ya. Form yang pertama adalah form ini, form FRM underscore penjualan. Ini fungsinya adalah untuk melakukan aksi-aksi ya. Jadi ada aksi add, kemudian edit, kemudian delete, kemudian refresh. Oke. Kemudian satu form lagi adalah FRM trans penjualan. Nah, di form FRM underscore trans penjualan, ini fungsinya adalah untuk melakukan proses input nantinya, ya, melakukan proses input sebuah transaksi penjualan. Di mana untuk kode penjualan di sini, ya, ini kode penjualan, ini sifatnya adalah otomatis, ya, otomatis. Jadi untuk yang kode penjualan ini tidak apa ya, tidak perlu kita input lagi. Ya, untuk yang kode penjualan tidak perlu kita input lagi. Jadi yang perlu kita input hanya bagian tanggal penjualan dan satu lagi adalah kode customer-nya. Oke. Kemudian untuk nomor baris ini juga sama. Nomor baris ini nanti otomatis. Kode barang ini nanti perlu kita input. Harga jual, harga jual ini tidak perlu kita input, nanti kita bisa ambil dari kode barang punya, ya. Kemudian harga jual, quantity jual ini tentu perlu kita input ya. Untuk quantity jual perlu kita input. Subtotal tidak perlu diinput. Subtotal nanti akan kita hitung otomatis, yaitu dari harga jual dikalikan dengan quantity-nya. Oke. Kemudian yang bagian bawah banyak item, total quantity diinput oleh, diinput pada. Ini tidak perlu kita input lagi ya. Jadi ini nanti akan otomatis juga ya. Yang bagian ini otomatis. Oke. Nah, jadi pertama kita fungsikan dulu untuk yang form transaksi penjualan. Kita panggil dulu dari bagian transaction, penjualan, klik 2 kali. Ini untuk menunya ya. Ini untuk bagian pembuatan menu-menu ya. Yang kemarin yang sudah kita buat ini. Di FRM ini kan kumpulan dari menu-menu. Untuk yang transaksi penjualan kita bisa langsung kopas saja dari sini juga boleh, copy paste. Nah, ini kita namakan FRM trans penjualan. Ini nama formnya kita buat F penjualan. Oke. Copy paste. F penjualan. Oke. Nah, seperti ini. Seperti biasa ya. Jadi code-nya sama persis seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya, masih sama. Jadi kalau kita jalankan, ini contoh ya, kita startkan dulu ya. Nah, begitu kita startkan, maka hasilnya seperti ini kira-kira. Tunggu jalan dulu ya. Oke, transaction penjualan. Nah, FRM ini yang muncul seharusnya ini ada kesalahan form ya. Form ini harusnya FRM penjualan saja. Copy paste. Oke, jadi ini yang muncul dulu ya. Jadi nanti waktu kita add atau edit atau delete, nah itulah nanti yang akan memanggil satu form lagi, yaitu yang akan kita panggil adalah form yang satu ini, FRM underscore trans penjualan. Oke. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat kolom chat ya. Silakan di chat aja, nanti baru saya baca. Oke ya, untuk code ini seharusnya udah jelas ya, soalnya masih sama seperti code yang kemarin. Nah, sekarang kita akan tampilkan data dulu di form yang satu ini, di form FRM transaksi penjualan. Oke, code-nya saya akan copy dari yang sudah ada, ya.
Jadi kemarin kita ada FRM barang, saya akan copy langsung dari sini code-nya, set control false, ini tidak perlu, get data barang. Nah, saya copy dari sini, ya, private void get data barang. Tentunya ini bukan get data barang lagi. Tentunya ini adalah untuk mengambil data penjualan. Cuma nih kita copy dulu, nanti baru kita ganti. Ya, jadi di form FRM underscore penjualan kita tambahkan code-nya dulu. Return add, copy di bagian sini, ya, di bagian sini. Oke. Nah, jangan lupa kalau mau menggunakan SQL connection dan satu lagi adalah SQL data adapter, maka kita tambahkan using system.data.sql client, ya. Masih ingat nih untuk apa? Ya, pelajari lagi, kalau lupa ingat-ingat kembali. Oke. Kemudian nih database-nya ini tetap sama, ya. Untuk connection string-nya juga tetap sama, jadi ini tidak diganti lagi. Constr, server sama dengan nama servernya apa, database-nya apa, integrated security sama dengan true, masih tetap sama, ya. Kemudian next, data grid ini kita cek aja bagian-bagian yang perlu kita ganti, yaitu ini, ya. Perintah SQL-nya tentunya beda. Ini kita ambil dari nama tabel yang kemarin yang sudah kita buat, itu adalah ini, penjualan header, ya, tbl underscore penjualan, tbl underscore penjualan underscore header, ya. Ini nama tabelnya. Nah, kemudian ini data grid view-nya perlu kita ganti, ini di GV penjualan harusnya. Oke. Di bagian form load kita panggil, ini namanya get data barang, ini kurang sesuai ya, ini kita ganti get data penjualan, ya. Kita tulisnya seperti ini, get data penjualan. Oke, baru di bagian form load-nya kita tinggal panggil get data penjualan seperti ini. Oke, jadi ketika kita form load ini adalah satu event yang akan dikerjakan ketika sebuah form belum ditampilkan, ya. Ketika sebuah form belum ditampilkan, maka akan dikerjakan dulu code yang ada kita letakkan di sini, FRM penjualan load, ya. Jadi dia akan panggil ini get data penjualan. Ini adalah apa? Ini code-nya apa? Klik di sini, tekan tombol F12 di keyboard. Nah, get data penjualan adalah ini, ya. Ini code-nya yang tersimpan di get data penjualan. Jadi kalau kita startkan, contoh, kita startkan dulu transaction penjualan. Oke, nah jadi begitu kita start, kolom-kolomnya langsung muncul. Kode penjualan, tanggal penjualan, kode customer, banyak item, total quantity, total harga, diinput oleh, diinput pada. Ini semua sudah muncul, ya. Nah, jadi kita perlu menggunakan join, ya. Pernah pakai join di SQL, ya. Jadi di SQL kita mengenal adanya istilah join table, ya. Kita mengenal yang istilah namanya adalah join table. Artinya apa? Dari antara contoh kita punya, katakan kita punya 3 tabel. Nah, 3 tabel ini, tabel yang pertama saya mau ambil kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, di tabel yang kedua saya mau ambil kolomnya kolom kedua dan 3. Di tabel yang ketiga kita ambil kolomnya adalah kolom, contoh kolom keempat dan kelima. Nah, jadi dari beberapa tabel kita ambil kolom-kolom dari beberapa tabel tersebut. Itu untuk menggunakannya kita perlu melakukan join table. Jadi contoh di sini ya, kita punya tabel penjualan header, ya, tabel penjualan header. Kemudian kita punya satu tabel lagi adalah tabel customer ini, ya. Kalau yang penjualan header, dia kolom-kolomnya seperti ini. Kode customer, banyak item, diinput oleh, diinput pada, ya. Nah, kalau yang tabel customer, kolomnya seperti ini.
tabel customer select. Oke. Nah, ini yang tabel customer ya. Nah, jadi mau ambil ini kan ada kode customer di sini ya. Di sini ada kode customer, di bagian sini juga ada kode customernya ya. Jadi ada kode customer, yang mau saya ambil adalah nama ya, yang mau saya ambil adalah kolom namanya. Jadi kita bisa tulis query-nya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik penulisan query ini. Jadi ini nama tabelnya adalah tabel penjualan header. Kita bisa tulis seperti ini. Select ya. Select dulu from TBL penjualan header. Ini kita namakan H ya, header. Kemudian inner join dengan TBL underscore customer. Ini kita namakan C. Oke. Nah, antara tabel penjualan header dengan tabel customer ya. Perhatikan baik-baik di sini. Antara tabel penjualan header dengan tabel penjualan customer ya. Lihat baik-baik dua tabel ini, ada kolom apa saja ya. Nah, antara dua tabel ini, kolom apakah yang terdapat pada kedua tabel, yang sama-sama terdapat pada kedua tabel? Kolom apakah itu? Nah, cek lagi di sini, ini ada kode penjualan, ini ada tanggal penjualan, ini ada kode customer di tabel yang satu ini, tabel penjualan header. Nah, di tabel customer juga terdapat kode customer, ya kan? Di tabel penjualan, di tabel customer juga terdapat kode customer. Jadi yang menjadi penghubung ya, relationship-nya. Kalau kita katakan, kita istilahnya di database, itu berarti adalah relationship. Oke. Nah, jadi yang menjadi penghubung antara kedua tabel ini atau relationship-nya itu terdapat pada kolom kode customer ya. Terdapat pada kolom kode customer. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Ini kan berarti tabel penjualan header, ini kita singkat. Tabel penjualan header itu kodenya kita singkat jadi H. Tabel customer kita singkat jadi C. Oke, ya. Nah, sekarang kita tulis relationship-nya antara dua tabel ini, relationship-nya di mana? Ya. Antara kedua tabel ini relationship-nya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau nanti ada yang kurang jelas, silakan langsung tanyakan ya. Nah, jadi di sini saya ulangi. Tabel penjualan header dengan customer, linknya adalah di kolom kode customer ya, di kolom kode customer. Nah, jadi yang ini sudah kita kasih kode ya. Yang tabel penjualan header kita kodenya H. Yang tabel customer kodenya C. Oke, paham ya? Sampai sini paham dulu ya. Nah, baru next-nya. Antara dua tabel ini perlu kita hubungkan ya, perlu kita linkkan, relationship-kan ya. Jadi kita tulis linknya seperti ini. On ya, kita tambahkan on h.kode customer sama dengan c.kode customer. Oke, paham dulu penulisan ini? Nah, jadi ini kan udah kita kode ya. Jadi yang H ini siapa? H ini adalah tabel penjualan header. Jadi yang menjadi linknya adalah di H, tabel penjualan header, kode customer. Tabel penjualan header, kode customer yang sama atau harus sama dengan di C. C ini siapa? Tabel customer. C.kode customer. Berarti ini cari yang sama. Ya, C. C-nya tabel customer. Oke. Kemudian kita mau ambil kolom apa saja. Nah, contoh kita mau ambil yang di H dulu ya, H.kode penjualan. Oke. H. Apalagi di H, di yang kode tabel TBL penjualan header ada kolom apa saja. H.kode customer ya. Kita ambil dulu. Habis kode penjualan, tanggal penjualan ya. H. tanggal penjualan. Oke.
Kemudian ada apa lagi? Kode customer. Berarti H dot kode customer. Kemudian C dot nama. C dot nama. C ini siapa? Customer, tabel customer. Tabel customer yang satu ini. Berarti kita ambil kolom nama. Ya, C dot nama. Oke. Lanjut lagi, banyak item. Banyak item, koma, H dot banyak item. Kemudian total quantity ya, H dot total quantity. Kemudian ada apa lagi? Total harga, H dot total harga. Kemudian diinput pada H dot diinput oleh H dot diinput pada. Oke. Oke, nah kita coba tes dulu ya. Ini kebetulan yang tabel penjualan header ini belum ada data ya. Ini belum ada data. Kita isikan datanya dulu di TBA penjualan header, edit top 200. Ya, seperti kemarin masih sama. Caranya sama persis yang sudah diajarkan. J kurang 11 210001 contohnya. Oke. Tanggal penjualan, anggap tanggalnya hari ini. Tanggal 2021 bulan 11 tanggal 21 ya, tanggal 22 ya, tanggal 22. Kode customer CST, kodenya ada apa aja tadi? Yang customer tadi kodenya seperti apa, kita cek dulu nih ya. Oke, banyak item contohnya ada 2, total quantity 10, total harga katakan 200.000, diinput oleh nama sendiri, diinput padanya berarti 2021 slash bulan 11 tanggal 22 jamnya jam berapa sekarang, jam 19.38 ya. Oke, nah ini contoh aja ya, contoh data. Tadi udah setutup, kita buat ulang aja lah. Oke, select, tadi query-nya seperti ini ya, select from, nah ini sambilan saya jelaskan ulang juga, from TBL penjualan header H, inner join dengan TBL customer C on H dot H dot kode customer sama dengan C dot kode customer. Oke. Nah, yang mau kita select apa saja, yaitu yang pertama adalah H dot kode penjualan. Oke. Kemudian H dot tanggal ya, tanggal penjualan. Kemudian H dot kode customer. Kemudian C dot nama. Kemudian H dot banyak item. H dot setelah banyak item tadi adalah total quantity. H dot setelah total quantity tadi total harga. Oke. H dot diinput oleh H dot diinput pada. Nah, oke, kita cek masih ada lagi enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah pas ya. Oke, udah pas. Ini C. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini coba perhatikan. Kode customer, ini ada tambahan satu kolom. Ya, satu kolom, yaitu kolom nama. Ya, di sini ada satu tambahan, yaitu kolom nama di sini. Oke, jadi kolom nama ini diambil dari mana? Diambil dari tabel customer. Ya, diambil dari tabel tbl underscore customer. Oke, jadi kode customer ini namanya UD Maju Sejahtera. Kalau kita lihat di sini, nah ini dapat. Oke, jadi maksudnya di sini adalah inner join, ya, mengambil sebuah kolom dari tabel ini, kemudian kolom yang lain dari tabel yang lain, kita joinkan, ya, sehingga kita dapat satu informasi atau satu data yang merupakan hasil join dari beberapa tabel. Itu fungsinya, ya. Jadi ini query-nya langsung saja se-copy, ya, copy paste ke PV, ya, paste ke ini Visual Studio-nya langsung. Jadi ini kan yang kemarin ya. Nah, kita paste-kan ke bagian sini langsung. Oke, ya. Nah, kalau kita jalankan, nah kita coba lihat kembali transaction penjualan. Oke, nah ini sudah nampak ya. Nama ini adalah nama supplier, ya, nama customer ya. Satu ini adalah nama customer. Kode penjualan, tanggal penjualan, kode customer, nama. Ini kan cuma tulis nama seperti itu. Kalau misalnya kita mau tambah nama customer, contoh di sini. Nah, kita bisa tambah. Caranya cukup simple aja. Yang satu ini kan c.nama. Kita tambahkan s nama underscore customer. Oke, kita tulis seperti ini. C.nama s nama underscore customer. Kita coba jalankan kembali transaction penjualan. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya sudah menjadi ini nama underscore customer. Ya, ini kode customer, ini namanya. Nama customer bukan dari tabel penjualan header, tapi diambil dari tabel customer, sudah dijoinkan, inner join, penggunaan inner join. Oke, nah sampai sini untuk yang join, ada pertanyaan dulu nggak? Untuk yang join jelas dulu? Tidak. Ada yang kurang jelas untuk cara melakukan inner join? Intinya inner join itu kita cari antara tabel satu dengan tabel yang lain, kolom apa yang sama. Ya, kolom yang sama tersebut itulah yang kita jadikan sebagai untuk join-nya, ya, itulah yang kita jadikan sebagai join, sebagai on-nya, on nama tabelnya apa, dot nama kolomnya apa, sama dengan nama tabel yang lain, dot nama kolom yang lain, kira-kira gitu. Oke, itu untuk join ya. Nah, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, kita lanjut. Oke, jadi untuk yang transaksi ini sudah ada ya. Datanya sudah kita buat di sini ya. Ini cuma sampel data dulu ya supaya bisa nampak data aja. Oke, jadi ketika tombol add-nya kita klik di sini, tombol add. Nah, semau supaya ketika add diklik maka akan memanggil form yang satu lagi, yaitu form apa tadi, tutup dulu yang nggak perlu ya, tutup dulu yang tidak kita perlukan lagi. Oke, jadi akan memanggil form yang satu ini, transaksi
penjualan, ya, akan panggil satu form ini yaitu form transaksi penjualan. Oke, nah jadi kita coba di tombol add-nya dulu, nanti untuk tombol lain bisa kita buat lagi, ya. Kita add dulu. Jadi di tombol add, di tombol yang satu ini, nah, kita tambahkan code-nya FRM penjualan. Kita copy aja, lebih gampang dari sini langsung. Oke. F trans penjualan is ini tidak perlu. Oke, ini kita pakai show. Ya, show dialog, ya. Pernah pakai ini show dialog? Beda show dengan show dialog, bedanya apa? Apa perbedaan antara penggunaan show dengan show dialog? Oke, nah ini add sudah berfungsi ya. Oke, nah jadi bedanya kalau kita menggunakan show itu ya dia seperti ini, bisa menimpa. Ya, jadi antara form ini dengan form ini bisa saling kita panggil. Nah, bisa saling menimpa lagi seperti ini. Ini yang penggunaan .show, ya, .show. Nah, kalau yang .show dialog, contoh ini yang di tombol add tadi ya. Nah, .show dialog hasilnya adalah, nah ini yang belakang nggak bisa aktif. Ini juga nggak bisa kita klik. Nah, ya kan? Kita nggak bisa klik di tombol master, transaction, exit, nggak bisa. Selama masih form ini masih tampil, ya, selama form ini masih aktif, maka form-form yang lain tidak bisa kita klik, ya, tidak bisa kita input apapun nilainya form yang lain. Yang aktif hanya yang form yang show dialog, yaitu form satu ini saja. Form yang lain off, tidak aktif langsung, ya. Jadi supaya form lain aktif gimana? Ini harus kita tutup dulu form yang satu ini, tutup dulu. Nah, baru form yang lain bisa aktif. Selama ini masih show dialog, ya, selama ini masih tampil, maka kita tidak bisa menampilkan form yang lain, ya, tidak bisa kita tampilkan form yang lain, atau kita tidak bisa mengaktifkan form yang lain, kira-kira gitu. Oke, jelas sampai sini? Ya, nah, lanjut. Jadi di sini kita sudah add, ya, kita sudah melakukan proses add di sini. Kemudian saya mau set supaya ketika tombol add-nya diklik, maka kode penjualannya nanti otomatis langsung terisi. Ya, kode penjualan akan otomatis langsung kita isi. Oke, jadi caranya seperti ini. Kita tutup dulu yang nggak kita perlukan. Oke, jadi pertama ini kode penjualan di form FRM trans penjualan. Kita tambahkan code-nya dulu. Ya, di form ini ya, trans penjualan, kita tambahkan code. Nah, code-nya public partial class. Kita tambahkan satu variabel dulu. Public action type as string sama dengan nilai awalnya, nilai awal kita set kosong aja, ya. Public string, oke, public string action type nilainya kita kosongkan. Kemudian di form load, ya, di bagian form load kita tambah lagi if, kita pakai if ya, if action type
sama dengan add, ya. Jika action type-nya adalah add di sini maksudnya. Oke. Kita buat satu buah public, ya. Public void atau apa aja, private aja. Private void generate apa ini namanya tadi, kode penjualan, ya. Generate kode penjualan. Oke, ini contoh aja, contoh nama. Nah, jadi di form load kita langsung panggil generate kode penjualan seperti ini. Oke, kita panggil generate kode penjualan, kemudian nah di sini kita perlu prosesnya gini ya, supaya jelas, jalankan dulu ya. Transaction penjualan. Nah, prosesnya gini. Ini kan kita sudah punya kode penjualan 1121000001, ya kan? Kita sudah punya ini. Nah, jadi kita mau buat supaya ketika kita add, ya, maka ini kode penjualan langsung terisi, yaitu kode penjualannya otomatis menjadi seperti ini. Dua, ya. Jadi belakangnya otomatis menjadi 2 seperti ini. Ya, oke, jelas. Ya, belakangnya 2. Jadi kita perlu cek ya, kita perlu pengecekan, kita ambil digit belakangnya. Ya, kita ambil digit belakang yang kodenya seperti ini. Oke. Jadi maksudnya gini ya, di SQL kita ambil digit belakangnya dulu. Ya, kita ambil digit belakangnya dulu. Contoh cara ambilnya bisa seperti ini. Select kode penjualan from TBL penjualan hidden. Ini kan langsung ya. Ini kan kita langsung dapat. Nah, yang mau kita ambil cuma bagian belakangnya doang ya. Jadi kalau mau ambil bagian belakang, kita bisa pakai fungsi, ada namanya fungsi meet. Nah, meet dari kode penjualan, koma, kemudian kita mau ambil dari start dari huruf keberapa. Ya, kita mau ambilnya start dari huruf keberapa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti start dari 9, ambilnya berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ambil 5 digit. Nah, berarti kita nanti dapat seperti ini. Meet is not recognized. Meet nggak bisa kayaknya ini. Berarti pakai ini aja. Nah, di beda-beda substring. Nah, oke, nah ini 00001. Nah, kita sudah dapat ya. Sudah kita dapat, baru next-nya kita kan mau ambil ini ya, kita mau ambil hanya angkanya saja ya. Kita mau ambil hanya angkanya saja, berarti kita bisa case-kan. Case as integer. Kita coba tes. Nah, jadi ngerti ya, maksudnya paham ya. Jadi tadi kan awalnya kita cuma dapat 000 sekiannya, ya. Ini saya ulangi ya prosesnya. Perhatikan penulisannya baik-baik. Nah, jadi ini yang pertama, ya. Jadi awalnya kan panjang seperti ini, ya. Awalnya panjang seperti ini. Yang mau kita ambil ini 0 sampai dengan ujungnya, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. 5 digit yang mau kita ambil. Oke, ada 5 digit yang mau kita ambil. Jadi untuk ambil 5 digit ini, kita pakai fungsinya adalah substring.
substring dari kode penjualan, startnya dari karakter ke-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini karakter ke-9. Ya. Ambil start dari karakter ke-9, kemudian ambil sebanyak 5 digit. Ya. Ambil sebanyak 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. 0, 0, 0, 0, 1. Oke, kemudian barulah ini. Select case substring bla 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 SINT sebagai integer. Ya, sebagai integer artinya apa? Dari 5 huruf ini, ya, dari 5 digit ini, kita jadikan bilangan bulat, integer. Nah, dalam hal ini berarti nolnya akan di-cut, nolnya akan dibuang semua ini. Ya. Jadi makanya ketika kita eksekusi ulang ini, hasilnya adalah 1. Ya, hasilnya adalah kita langsung otomatis mendapatkan 1. Oke. Ya, paham dulu ya sampai sini ya. Kita langsung dapat 1. Oke. Nah, kalau misalkan ya, misalkan di sini se-input 1 transaksi lagi ya. 1 transaksi lagi kita input. Jadi ini 2 ya. Ini 2. Ini tanggal penjualan 2021 bulan 11 tanggal 22. Kode customernya kita samakan CST kurang 0001 15 100.000, contohnya nama tak sama 2021 bulan 11 22 19 57 contoh ya. Nah, kalau kita eksekusi perintah yang tadi, yang satu ini, ya, nah ini substring. Nah, ini kan kita dapat 2 baris ya, jadi nanti akan terampil 001, 02, ya kan? Nah, terampil ini. Oke. Nah, dari 2 baris ini, ya, dari 2 baris ini, ya, kita cuma mau ambil baris yang paling besar nilainya, ya. Jadi yang paling besar di sini siapa? 1 atau 2? Tentunya 2, ya kan? 2 yang paling besar. Jadi kalau misalnya kita execute, kita akan dapat 2 baris. Sementara yang mau kita ambil hanya baris yang satu ini saja, yaitu 2 doang, ya kan? Hanya mau kita ambil 2 saja. Jadi caranya gimana? Caranya kita tambah lagi. Nah, kemarin pernah saya ajarkan ada satu fungsi namanya max. Max ini untuk apa? Untuk mengambil nilai terbesar, ya, nilai paling besarnya. Jadi kalau kita memakskan, kita dapatnya adalah 2. Nah, nih. Oke, kita dapatnya adalah 2. Ya, kita dapatnya 2. Oke. Nah, baru dari 2 ini kita tambahkan dengan 1. Fungsinya untuk apa tambah 1? Untuk increment. Habis 2, ya, ini kan 2 ya, yang terakhir sampai 2. Nah, kita tambah 1 untuk apa? Nomor kode penjualan yang berikutnya. Ya. Jadi nomor kode penjualan yang berikutnya adalah 3. Dengan catatan kita perlu tambahkan manual nanti ini. PNJ kurang 1121000003. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Max case substring. Nah, jadi itu tahapannya. Ya, tahapannya seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Nah, yang kurang jelas silakan tanyakan dulu ya. Jangan nanti materinya udah lewat, nah, baru nggak ngerti ya. Ini kurang jelas di mana. Nah, tanyakan dulu ya, step-stepnya seperti yang tadi yang sudah saya berikan ya. Jadi pertama kan seperti ini, kita dapat 2 baris ini. Kita mau ambil digit belakangnya aja. Nah, untuk ambil digit belakang kita pakai ini, substring ya. Kita dapat digit belakang. Nah, dari digit belakang ini kita cuma mau 1 sama 2-nya saja. Berarti kita pakai case.
case as integer, ya kan? Dapat 1, 2. Baru next-nya adalah dari angka 1 dan 2 kita mau cari siapa angka yang paling besar. Nah, angka yang paling besar, untuk cari angka yang paling besar kita pakainya adalah max, ya. Nah, dapat 2, seharusnya dapat 2, ya kan? Dapat 2 kita pluskan dengan 1 di sini. Jadinya 2 plus 1, jadinya dapat 3 di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Paham dulu? Jadi 3 ini nanti adalah nomor kode penjualan yang berikutnya. Ya, nomor kode penjualan yang berikutnya. Oke, paham dulu. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Yang kurang jelas dulu. Nah, kurang jelasnya gimana? Nah, silakan tanya. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi di sini sampai di sini jelas dulu ya. Nah, jadi next-nya, case-nya adalah bagaimana jika belum ada data sama sekali. Ya, bagaimana jika belum ada data sama sekali, masih kosong. Nah, kalau masih kosong, berarti kan ini nanti dapatnya kosong juga. Ya, ini nanti dapatnya kosong juga. Jadi kita perlu tambah satu fungsi, yaitu is0. Is0, buka kurung, koma 1. Koma 0 ya di sini ya. Nah, jadi maksudnya adalah jika belum ada data, ini anggap tabel ini belum ada ya, belum ada 2 baris ini. Belum ada 2 baris data ini. Ya, anggap belum ada 2 baris data. Jadi, jika belum ada baris data di sini, maka itu nilainya adalah nanti akan return langsung 0. Jadi, nilainya langsung 0. Ya, 0 plus 1. Berarti untuk baris yang pertama, ya, untuk baris yang pertama nanti nilainya adalah 1. Ya, kira-kira gitu. Oke, paham ya? Is0. Is0 itu fungsinya adalah jika kosong. Jika kosong, maka jadikan 0. Ini penulisannya seperti ini. Jika kosong, yang kosong apa? Ini. Yang kosong adalah ini, function di sini. Ya, jika kosong, ya, is 0. Jika kosong, maka jadikan 0. Oke. Nah, baru setelah jadikan 0, kita ada tetap, ini ada tetap. Ya, tetap ada plus 1. Tapi kalau tidak kosong, ya nggak jadi 0. Ya, nilainya sesuai dengan yang function di sini. Kalau tidak 0 ya, kalau tidak kosong. Oke. Ya. Nah, kemudian case yang lain. Kalau misalkan, ini kan kebetulan ini adalah 11/21, ya kan? Kalau misalkan bulannya sudah berubah, ya, bulannya sekarang adalah bulan, katakanlah ini adalah bulan 12, ya. Sekarang adalah bulan 12. Oke. Berarti seharusnya kode penjualannya menjadi 12/21/01. Kita mau restart. Ya, kita perlu restart di sini. Kalau bulannya adalah bulan 12, maka kode penjualannya akan di restart kembali menjadi 1. Oke. Nah, kalau kita langsung pakai function 1 ini, select yang di sini. Hasilnya kita dapat adalah ini 3 jadinya, ya. Sementara yang mau kita dapat adalah 1. Ya, kalau bulannya udah restart, kita dapat 3, ya. Kalau kita dapat 3 berarti nanti jadinya ini. Jadinya 03. Sementara yang 01 dan 02 belum ada. Ya. Jadi gimana caranya supaya ketika bulannya di restart, ya. Ketika bulan baru, ya, contoh awalnya bulan 11, besoknya bulan 12. Bulan 12 kita mau kodenya balik lagi, di restart menjadi 1. Oke. Nah, jadi caranya kita perlu tambahkan word di sini, ya, word. Oke. Nah, kita tambah word kode penjualan, ya, di sini. Word kode underscore penjualan. Word di sini kita pakai substring lagi ya, substring.
dari kode penjualan, koma, kita cari yang bulan tahun. Berarti ini digit ke 1, 2, 9, 1, 2, 3, 4. Ini yang 1121 ini digit ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Digit kelima ya. 5, ambil sebanyak 1121. 1121 berapa digit? 4. Ya, ambil sebanyak 4 digit yang sama dengan 1221 ya. Kalau 1221 ini dapatnya berapa? Dapat 1. Tapi kalau nanti bulannya adalah bulan 11, ini kita dapat 3. Nah, cocok ya. Kalau bulan 11 berarti kode penjualan yang berikutnya adalah 1, 2, 3. Yang berikutnya berarti kan 3 kan? Ya kan? Yang berikutnya adalah 3. Kalau kita execute untuk yang bulan 11 tahun 2021, kode berikutnya adalah 3. Kalau kita execute untuk yang bulan 12, ya, untuk bulan 12, maka kodenya adalah 1. Restart. Kita restart kembali. Itu fungsinya. Ya. Oke, bisa paham dulu sampai di sini cara ini untuk yang restart ya, untuk merestartnya. Ya. Nah, jadi di sini kita kopas dulu. Ya, kita copy dulu query-nya. Baru untuk add, kita akan panggil ini generate kode penjualan, ya kan? Kita panggil kode yang satu nih, generate. Nah, dim kita apa dulu ya? Kita tambahkan code str string dari kode penjualan. String dari kode penjualan. Baru kita perlu tambahkan untuk koneksi ya, SQL aja. Kita buat satu variabel di sebelah atas, private str SQL ya, private string str SQL. String dari BLN THN, bulan tahun ya, string dari BLN THN sama dengan now dot ambil yang DC untuk ambil, coba kita cari dulu Visual C++ get now. Nah, jadi perintah-perintahnya pun sama sebenarnya. Saya nggak hafal semua. Jadi kadang kalau butuh satu perintah ya kita panggil aja, kita cari aja. Cari di contoh ini Stack Overflow ya. Kita bisa banyak kok, banyak website yang sudah menyediakan ya. Visual C# get today ya, hari ini C# harusnya. Salah keyword ya. Date and time dot today ya, date and time dot today. Jadi kita tinggal panggil date and nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Cek dulu. Date time dot now dot date.
.indeed. NTH. Oke, kita coba tes dulu ya sementara. Oke, tunggu dulu, masih proses run. Ada error, cek dulu errornya di garis mana. Oh, ini kurang titik koma di sini ya. Oke, ketika add di sini, f trans penjualan dot action type sama dengan add. Nol nol y masih salah. Ini sekarang kita mau dapat ini ya, bulan ya, bulan 11 berarti kemudian kita mau dapat tahunnya, yaitu tahun 2021. Nah, kita cari dulu gimana caranya untuk mendapatkannya. Visual C# get